Di tengah hingar-bingar persepak bolaan nasional, di mana sorotan publik tak pernah lepas dari timnas senior dan perbincangan tentang pelatih baru selalu mendominasi media, ada sebuah proyek sunyi yang diam-diam diracik. Sebuah proyek yang mungkin luput dari pandangan mata banyak orang, namun menyimpan potensi kejutan terbesar bagi Indonesia di panggung dunia. Nama arsitek di balik proyek ini adalah Nova Arianto. Bukan di Jakarta, bukan di hadapan kamera wartawan yang ramai, melainkan jauh di Timur Tengah, di kota gemerlap Dubai, Nova dan anak-anak didiknya sedang bekerja. Mereka adalah Timnas Indonesia U17 dan tugas mereka bukan sekadar sebuah proyek pembinaan, melainkan misi untuk membuktikan bahwa Garuda Muda layak terbang tinggi di langit yang penuh bintang. Mereka bersiap untuk Piala Dunia U17 di Qatar yang akan digelar mulai 3 hingga 27 November 2025. Sejak 17 Oktober 2025, skuad Garuda Muda telah tiba di Uni Emirat Arab. Suasana di lapangan latihan terlihat tenang, namun fokusnya begitu tajam. Kita melihat pemandangan yang sekilas sederhana, pemanasan ringan, passing dari kaki ke kaki, dan senyum yang masih tersungging di wajah para pemain. Namun jika kita perhatikan lebih saksama, ada sesuatu yang berbeda di tengah lapangan itu. Nova Arianto berdiri tegak. Di sampingnya, seorang legenda besar, Simon Tahamata, kepala pemandu bakat Timnas Indonesia, ikut mengamati dengan saksama. 2 generasi, 2 pandangan, 1 tujuan. Mereka berdiskusi serius, bukan hanya tentang formasi atau taktik hari ini, melainkan tentang masa depan sejati Garuda Muda. Dari sinilah satu hal menjadi jelas. Nova Arianto tidak hanya melatih cara bermain sepak bola. Ia sedang menanamkan sesuatu yang jauh lebih fundamental. Ia sedang menanamkan mental juang baru bagi generasi muda Indonesia. Bagi Coach Nova, pemusatan latihan di Dubai ini bukanlah sekadar rutinitas atau pemanasan biasa. Ini adalah tahap akhir dari sebuah perjalanan panjang. Sebuah kawah candra di muka di bawah terik matahari yang akan menentukan siapa yang benar-benar siap mewakili merah putih di kancah global. Inilah misi Nova. Mempersiapkan Garuda Muda bukan hanya untuk bertanding, tapi untuk bertarung dengan mentalitas pemenang. Coach Nova punya 3 pilar prinsip yang ia yakini akan menjadi pembeda mutlak ketika Timnas U17 menghadapi lawan-lawan kelas dunia. Bukan cuma 1 atau 2, tapi ketiganya harus sempurna. Mental, fisik, dan taktik. Ia tahu, lawan-lawan di grup H bukanlah sembarangan. Grup H adalah sebuah grup neraka yang harus ditaklukkan. Brazil, sang raksasa dunia, pemegang 4 gelar Piala Dunia U17. Kekuatan teknis, skill individu, dan sejarah yang intimidatif. Zambia, wakil Afrika, dikenal dengan kekuatan fisik superior dan kecepatan tinggi yang brutal. Honduras, wakil Amerika Tengah, terkenal dengan permainan yang sangat keras dan disiplin, menuntut fokus tanpa jelah. Jika hanya mengandalkan taktik, Indonesia bisa saja digilas Brazil. Jika hanya mengandalkan fisik, kita akan kalah cepat dari Zambia. Nova tahu ini. Oleh karena itu, persiapan yang ia susun tidak boleh biasa-biasa saja. Ia menyusunnya seperti permainan catur yang matang. Setiap langkah, setiap lawan uji coba, semua memiliki makna strategis. Inilah kecerdasan taktik di balik layar yang jarang mendapat sorotan. Nova memilih 3 lawan uji coba di Dubai yang karakter permainannya dibuat semirip mungkin dengan calon musuh di Qatar. Lawan uji coba pertama, 25 Oktober, melawan Paraguay. Mengapa? Paraguay adalah wakil dari Amerika Selatan dengan gaya bermain yang memiliki kemiripan kental dengan Brazil. Uji coba ini adalah tes pertama untuk daya tahan teknis dan mentalitas ketika ditekan oleh tim Amerika Latin. Lawan uji coba kedua, 27 Oktober,
melawan Pantai Gading. Mengapa? Pantai Gading adalah tim Afrika yang terkenal dengan speed dan fisik yang kuat, persis seperti karakter bermain Zambia. Ini adalah tes untuk daya tahan fisik pemain Garuda Muda dalam duel-duel 1 lawan 1 dan transisi cepat. Lawan uji coba ketiga, 30 Oktober, melawan Panama. Mengapa? Panama adalah wakil dari zona CONCACAF yang gaya bermainnya memiliki kemiripan dengan Honduras, keras, disiplin, dan terorganisir. Nova menegaskan, tujuan dari uji coba ini bukan sekadar menang atau kalah. Tujuannya adalah melatih mental, fisik, dan pemahaman taktik para pemain muda ini. Ia ingin melihat siapa yang benar-benar siap, siapa yang bisa tahan tekanan, dan siapa yang mampu berpikir cepat di tengah panasnya pertandingan. Inilah strategi yang tak terlihat di permukaan. Persiapan Garuda Muda untuk bertarung melawan 3 benua, yaitu Amerika Selatan, Afrika, dan Amerika Tengah. Namun ada satu aspek yang bagi Coach Nova jauh lebih penting dari sekadar teknik atau strategi di atas kertas, mentalitas. Ia tahu, di atas kertas Indonesia bisa kalah dari Brasil. Secara fisik kita mungkin kalah dari Zambia. Tapi yang Nova coba tanamkan adalah pelajaran dari sejarah sepak bola modern. Tidak ada yang mustahil. Dalam sebuah wawancara, Nova menyampaikan kalimat sederhana namun bermakna sangat dalam. Ia berkata, Jepang bisa mengalahkan Brasil di level senior, jadi tidak ada yang mustahil. Ini bukan cuma pep talk, ini adalah filosofi. Ia ingin anak-anak Garuda Muda percaya bahwa kerja keras, konsistensi, dan disiplin yang tak pernah putus dapat menutup jarak kualitas dengan siapapun di dunia. Lihatlah Jepang, mereka dulu juga bukan siapa-siapa di peta sepak bola dunia. Mereka membangun fondasi dari nol dengan disiplin yang konsisten, filosofi yang jelas, hingga akhirnya bisa terlihat sejajar, bahkan mengalahkan tim-tim besar. Inilah yang kini ditanamkan di skuad U17. Bermain tanpa rasa takut, tetapi tetap menghormati lawan. Fokus di setiap menit, dari peluit awal hingga akhir. Tidak panik walau ditekan habis-habisan oleh lawan. Berani mengambil keputusan cepat dan bertanggung jawab di lapangan. Bagi Nova Arianto, proyek ini bukan tentang hasil instan. Ini adalah tentang membentuk generasi baru yang berani berpikir besar. Generasi yang bisa membuat dunia melirik dan berkata, "Oh, ternyata sepak bola Indonesia sudah berubah." Sebab sebelum kita bisa menang melawan tim besar, kita harus terlebih dahulu memiliki mentalitas sebesar mereka. Mentalitas yang terbuat dari keringat, ketekunan, dan keyakinan. Kini Qatar mulai memanas. Bukan hanya karena cuaca di gurun, tetapi karena ribuan warga negara Indonesia atau WNI di sana sedang menanti sebuah momen bersejarah. Puncaknya, tanggal 7 November 2025. The Aspire Zone, Al Rayyan, Indonesia U17 akan berhadapan langsung dengan Brasil U17. Pertandingan yang akan menjadi penentuan apakah mentalitas yang ditanamkan Nova sudah cukup kuat untuk menghadapi raksasa. Dan di balik garis lapangan, di tribun penonton, akan ada kekuatan yang luar biasa. Dukungan WNI di Qatar. Antusiasme warga Indonesia di sana dilaporkan gila-gilaan. Banyak yang rela war tiket dari pagi, berebutan di situs resmi FIFA, hanya untuk mendapatkan secarik tiket yang memungkinkan mereka menjadi saksi sejarah. Ini bukan sekadar euforia biasa. Ini adalah bentuk cinta, kebanggaan, dan harga diri bangsa. Dari tribun, mereka akan membawa bendera merah putih, meneriakan dukungan sekuat tenaga, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk anak-anak muda yang berjuang di lapangan. Mereka tahu, grup H tidak mudah. Mereka tahu ada Brasil, Honduras, dan Zambia. Namun, sistem turnamen selalu memberikan harapan. 2 tim teratas lolos otomatis. 8 tim peringkat ketiga terbaik juga masih memiliki peluang. Artinya, peluang Indonesia tetap terbuka lebar. Selama Garuda Muda bermain dengan konsisten, disiplin dan keberanian yang telah dilatih selama ini,
keajaiban bisa saja lahir dari kaki mereka. Mereka mungkin bukan tim unggulan, mereka tidak datang dengan status bintang. Tetapi di bawah tangan dingin Coach Nova Arianto, Garuda Muda memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Mental juang dan mimpi besar yang disokong oleh jutaan hati bangsa. Dari latihan sederhana di Dubai, dari tetesan keringat di pagi hari, dan dari strategi kecil yang disusun diam-diam, Indonesia U17 kini siap menatap dunia. Mereka datang bukan untuk jalan-jalan, tetapi untuk membuktikan bahwa sepak bola Indonesia sedang berubah. Pelan, tapi pasti.